Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Vita Fitisia SE SPDMM dengan saya sendiri Erika Sumarani, jurusan Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan dengan nomor mahasiswa CA 181110291 semester 6 di Institut Sejarah Pusat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan PT Telkom. Pengambil keputusan PT Telkom. Peran manajer dalam pengambilan keputusan di PT Telkom dalam membuat banyak keputusan bertujuan untuk mengatasi masalah. Penyelesaian masalah dicapai melalui 4 tahapan dasar dan mempergunakan kerangka berpikir seperti model sistem perusahaan yang umum dan model lingkungan. Dengan mengikuti pendekatan sistem untuk menyelesaikan masalah, manajer melihat sistem secara keseluruhan. Sistem pengambilan keputusan terbagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Kedua, ada keputusan semi-terstruktur, yaitu keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagai keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan juga harus fokus, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal. Contohnya seperti pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian sediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Konflik pada PT Telkom, COVID-19 merajalela, keuangan dan bisnis Telkom tidak terpengaruh. Manajemen Telkom menjelaskan, di masa pandemi COVID-19 tidak terpengaruh terhadap kelangsungan usaha perseroan. Kondisi keuangan perseroan pun tidak terganggu. Telkom mengklaim IndiHome terus melanjutkan momentum positif dan pendorong pertumbuhan perseroan. IndiHome mencatat pendapatan signifikan sebesar 28,1% menjadi 18,3 triliun. PT Telkom juga sudah mempersiapkan diri di masa pandemik dengan membuat kebijakan baru seperti pembuatan Decision Support System atau DSS. Penggunaan DSS pada Telkom e-Service di dalam PT Telkom di dalam era persaingan yang ketat, rencana dalam jangka menengah dan panjang tidak lagi menarik karena tuntutan supply dan demand selalu bergeser dalam periode yang cepat. Decision Support System sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Di dalam hal ini, PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin dengan baik. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Apa saja nih yang harus dilakukan oleh sistem manajemen PT Telkom itu sendiri? Terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless atau wireline. Dengan DSS ini, akhirnya PT Telkom dapat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi dua pihak, baik dari segi PT Telkom maupun dari segi customer. DSS memberikan keuntungan dari segi customer karena dengan menggunakan DSS, konsumen dapat menyampaikan keluhan-keluhan kepada PT Telkom secara langsung. Sedangkan dari segi PT Telkom, DSS memberikan keuntungan yaitu membuat konsumen lebih puas dengan PT Telkom itu sendiri. Tantangan dan hambatan dalam DSS, yang pertama,
ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, DSS terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya atau pengetahuan dasar serta model dasar pada waktu perancangan program tersebut. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan oleh DSS biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut up to date. Dan yang terakhir, bagaimanapun juga harus diingat bahwa DSS dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan dengan mengolah informasi dan data yang diperlukan, dan bukan untuk mengambil alih pengambil keputusan. Jadi, kesimpulan dengan adanya DSS, akhirnya PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi dua pihak, baik dari segi PT Telkom maupun dari segi customer. Itulah penjelasan terkait